Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sona Priscilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model Canvas untuk Dentisia Group Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai apa itu bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah sebuah kerangka yang membantu kita memahami bagaimana satu bisnis menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan, dan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Model ini disusun dalam 9 elemen utama yang saling terhubung dan mencerminkan gambaran utuh dari sebuah bisnis. Model Canvas adalah sebuah kerangka yang membantu kita memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut kepada customer, dan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Model ini disusun dalam 9 elemen utama yang saling terhubung dan mencerminkan gambaran utuh dari sebuah bisnis. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa elemen-elemen tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu front stage dan back stage. Pembagian ini bertujuan untuk memperlihatkan mana elemen yang berinteraksi secara langsung dengan customer dan mana elemen yang bekerja di balik layar sebagai pendukung operasional. Bagian yang diberi warna merah ini menggambarkan elemen-elemen yang dirasakan langsung oleh customer. Front stage mencakup customer segments, value proposition, channels, customer relationship, dan revenue stream. Elemen-elemen ini membentuk persepsi pelanggan terhadap bisnis, mulai dari siapa target pelanggan, nilai apa yang ditawarkan, melalui jalur apa nilai tersebut disampaikan, bagaimana hubungan dengan pelanggan dibangun, hingga dari mana pendapatan diperoleh. Dapat dikatakan bahwa front stage adalah bagian yang menentukan bagaimana pelanggan menilai kualitas layanan atau produk. Selanjutnya adalah backstage, yaitu area yang berada di balik layar dan tidak bersentuhan langsung dengan customer, tetapi sangat menentukan keberhasilan pelayanan. Backstage terdiri dari key partners, key activities, key resource, dan cost structure. Bagian ini dapat diibaratkan sebagai mesin utama yang memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Tanpa backstage yang terkelola dengan baik, front stage tidak akan mampu memberikan pengalaman yang stabil, nyaman, dan konsisten bagi customer. Setelah memahami struktur BMC berdasarkan pembagian front stage dan backstage, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan bagaimana elemen-elemen ini diterapkan pada Dentisia Group Indonesia. Kita mulai dari bagian yang paling dekat dengan pengguna. Pertama, customer segments. Dentisia melayani beberapa kelompok pelanggan mulai dari keluarga, anak-anak, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga pasien dengan kebutuhan estetika seperti behel atau veneer. Selain itu, mereka juga menjangkau institusi seperti sekolah dan komunitas melalui program CSR. Kedua, value proposition. Dentisia menawarkan pelayanan dokter profesional, teknologi modern seperti X-ray digital, pengalaman perawatan minim rasa sakit, dan konsep klinik yang ramah anak dan keluarga. Mereka juga menonjolkan transparansi biaya serta edukasi digital sebagai keunggulan layanan. Ketiga, channels. Layanan ini disampaikan melalui kombinasi klinik fisik, WhatsApp bisnis, telekonsultasi, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta website dan booking online. Pendekatan multi-channel ini memastikan pelanggan mudah mengakses layanan dengan mudah. Keempat, customer relationship. Hubungan dengan pasien dibangun melalui follow-up, layanan pendampingan customer service, program loyalitas, komunitas pasien, serta survei kepuasan yang dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir, revenue stream. Pendapatan diperoleh melalui layanan klinis, paket estetika, membership, produksi gigi palsu, dan kerjasama CSR atau program edukasi sekolah. Semua elemen front stage ini menciptakan persepsi, pengalaman, dan hubungan antara Dentisia dan customer. Selanjutnya kita masuk ke bagian backstage. Yang pertama ada key partners.
Dianticia bekerja sama dengan dokter umum dan spesialis, supplier alat medis, laboratorium internal, influencer, komunitas, dan institusi pendidikan untuk mendukung operasional dan promosi layanan. Kedua, care activities. Aktivitas ini meliputi pemeriksaan dan tindakan klinis, sterilisasi alat kesehatan, manajemen pasien, pelatihan tim, serta pembuatan konten edukasi. Ketiga, key resource. Sumber daya utama terdiri dari tenaga profesional, fasilitas klinik dan alat medis modern, brand yang dikenal oleh masyarakat, SOP operasional, serta sistem digital yang mendukung pengelolaan data pasien. Terakhir, cost structure. Struktur biaya Dianticia mencakup gaji SDM, biaya operasional klinik, marketing digital, pengadaan peralatan, maintenance teknologi, serta pelaksanaan CSR dan edukasi sosial. Bagian backstage ini memastikan bahwa seluruh proses dan pelayanan yang dilihat oleh pelanggan dapat berjalan dengan konsisten dan profesional. Secara keseluruhan, bisnis model Kanvas Dianticia menunjukkan bagaimana perusahaan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan gigi, tetapi juga membangun pengalaman pasien yang terstruktur dan didukung oleh operasional yang matang. Melalui keseimbangan antara front stage yang membangun pengalaman pelanggan dan backstage yang memastikan kualitas operasional, Dianticia mampu menciptakan layanan yang bernilai, terpercaya, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Social and Environmental Dimension. Yang pertama ada Social Environmental Cost. Pada bagian ini terdapat beberapa tantangan atau konsekuensi yang muncul seiring beroperasinya bisnis. Beberapa di antaranya ada burnout tenaga medis akibat tingginya turnover dan standar pelayanan yang ketat. Yang kedua ada limbah medis B3 dan plastik sekali pakai yang harus dikelola sesuai standar agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada kebutuhan edukasi masyarakat karena masih banyak pasien yang memiliki literasi kesehatan gigi yang rendah sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar skala bisnis, semakin besar pula tanggung jawab sosial dan operasional yang harus dikelola. Kedua, social impact. Meskipun terdapat tantangan, Dianticia memberikan kontribusi sosial yang cukup signifikan. Dampak sosial dihasilkan antara lain memberikan akses layanan kesehatan gigi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi rutin baik secara offline maupun digital melalui konten media sosial dan kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja mulai dari dokter, perawat, customer service hingga tim digital. Program sosial melalui Yayasan Dianticia Peduli yang mendukung kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan gratis. Dari sini terlihat bahwa Dianticia tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan nilai sosial yang nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, environmental benefit. Selain aspek sosial, Dianticia juga berupaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain digitalisasi sistem klinik sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mendukung proses administrasi paperless. Yang kedua, pengelolaan limbah medis sesuai standar yang dilakukan secara aman untuk menghindari risiko pencemaran. Yang ketiga, efisiensi energi dan kampanye gaya hidup bersih yang secara tidak langsung mendukung perilaku ramah lingkungan. Kedepan, Dianticia memiliki potensi untuk berkembang menjadi Green Dental Clinic, yaitu klinik yang menerapkan konsep layanan kesehatan berbasis berkelanjutan lingkungan. Untuk menyusun bisnis model Kanvas Dianticia, kami menggunakan beberapa referensi. Referensi ini digunakan agar analisis yang kami hasilkan memiliki dasar teori yang kuat sekaligus relevan dengan kondisi nyata bisnis.
Sebagai penutup, melalui pemetaan bisnis menggunakan PAS ini, kami dapat melihat bahwa Dietisia memiliki model bisnis yang terstruktur, berorientasi pada pengalaman pelanggan, dan didukung operasional yang solid. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi bisnis Dietisia, baik dari sisi pelanggan maupun sistem internal yang menunjang layanan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua.